Om Swastiastu, anak-anak. Om Swastiastu. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, anak-anak? Biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ada, semua sehat ya. Asungkara semua dalam keadaan sehat ya, anak-anak. Ibu sudah mengirimkan LKPD dan bahan ajar kemarin. Sudahkah anak-anak membaca bahan ajarnya? Sudah. Sudah ya, bagus ya kalau sudah membaca. Anak-anak sudah mengisi daftar hadir di Google Classroom-nya? Belum ya? Nanti kalau belum, nanti setelah selesai Vicon ini anak-anak Ibu harapkan untuk mengisi daftar hadir ya di Google Classroom-nya. Kemarin sudah Ibu kasih bagikan juga linknya. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta Dikayana tolong pimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Kalau Ibu bilang, anak bilang apa? Kalau Ibu bilang halo, anak bilang hai ya. Kalau Ibu bilang hai, anak bilang hai. Kalau bilang hai, anak-anak bilang Halo. halo. Berarti ya, coba halo. Hai. Hai hai. Halo. Halo gitu ya. Kalau hai hai halo, jangan bilang hai hai, halo halo. Hai hai halo. Halo, hai. Iya, halo hai. Ya, halo hai. Jangan tegang ya, harus tetap tersenyum ya untuk membentuk imun tubuh kita. Ya, sekarang Ibu akan share screen dulu. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Keluarkan suaranya anak-anak. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Mari merayakan merdeka bersama air nasi kandung merah. Tetap saja mempertahankan Indonesia. Tetap saja membela negara kita. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus ya anak-anak. Kita sudah melakukan tepuk PPK dan anak-anak masih tetap bersemangat. Nah, anak-anak, kenapa kita harus semangat? Agar daya tahan tubuh kita semakin bagus, imun tubuh kita semakin terjaga, sehingga kita bisa terhindar dari apa? Virus COVID-19. Nah, untuk menghindari itu kita harus mentaati protokol kesehatan. Nah, siapa aja yang tahu apa aja protokol kesehatan?
Memakai masker. Memakai masker. Apalagi? Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Apalagi? Jarak. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Ya, dan mengurangi mobilitas. Mobilitas itu artinya mengurangi gerakan berpergian kemana-mana. Jadi stay at home. Jadi kata pemerintah diam di rumah saja. Ya, karena sekarang semakin tinggi tingkat COVID-19 di Indonesia ya, terutama di Jakarta. Nah, anak-anak kita sudah melakukan bernyanyi bersama, tepuk PPK. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema berapa anak-anak? Tema 1. Ya, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Ya, subtemanya subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah silakan siapa yang mau membaca tujuan pembelajarannya? Siapa? Ayo. Jangan takut kok baca tujuan pembelajaran aja takut. Ayo. Tidak apa-apa. Siapa yang mau membacanya? Saya. Ya, saya. Siapa ini ya? Ya, silakan Yudit. Tujuan pembelajaran 1. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang tumbuhan melalui media PowerPoint, siswa dapat membandingkan 5 jenis perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan dengan cepat. 2. Setelah siswa membaca materi pada bahan ajar tentang cara biakan tumbuhan, siswa dapat menentukan 5 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan tepat. 3. Setelah siswa membaca materi pada bahan ajar, siswa dapat menentukan C4 informasi berdasarkan ide pokok dalam teks laporan pengamatan yang didengar dan dibaca dengan tepat. Ide pokok dan informasi yang terdapat dalam teks laporan, siswa dapat mengembangkan P4. Ide pokok dapat menjadi sebuah kesimpulan dengan bahasanya sendiri dalam bentuk paragraf sederhana dengan tepat. Ya, bagus sekali ya Yudi. Terima kasih sudah membaca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk salut ya anak-anak. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, bacanya juga sudah lancar ya. Terima kasih. Nah, inti kegiatan kita pada pagi hari ini adalah anak-anak itu diharapkan dapat membandingkan jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan tepat. Anak-anak diharapkan dapat menentukan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan tepat. Terus anak-anak juga diharapkan dapat menemukan informasi berdasarkan ide pokok dalam teks laporan pengamatan yang didengar dan dibaca dengan tepat. Dan anak-anak dapat mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah kesimpulan dengan menggunakan bahasa sendiri dalam bentuk paragraf sederhana dengan tepat. Nah, itu inti kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya. Terus nanti di akhir kegiatan pembelajaran itu akan ada evaluasi. Itu Ibu sudah taruh di Google Classroom-nya. Jadi silakan nanti anak-anak setelah selesai Vicon ini, anak-anak mengerjakan evaluasi yang ada pada Google Classroom-nya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah ya? Kemarin kita belajar apa ya anak-anak kemarin? Belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 dan 2. Iya, bagus sekali GCP ya. GCP sama Dikayana itu Ibu dengar suaranya ya. Kita kemarin sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Terus kita juga sudah belajar apa?
Cara membuat patung. Iya, bagus, pintar sekali ya cara membuat patung. Nah, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, ya. Nah, anak-anak coba perhatikan, Ibu punya gambar ini, gambar apa ya kira-kira anak-anak? Pisang. Pohon pisang, bagus sekali ya, pintar sekali semuanya. Ini adalah gambar pohon pisang. Pernahkah anak-anak melihat pohon pisang ini? Pernah. Pernah di mana ya kira-kira anak-anak melihat pohon pisang? Di sawah. Di sawah, di kebun, di samping rumahnya ada. Ada ya. Ya, jadi tumbuhan pisang itu di mana-mana ada dia ya. Nah, dari gambar yang anak-anak lihat tadi, kebun pisang itu, apa yang anak-anak ketahui tentang tanaman pisang? Memiliki 1000 guna. Memiliki 1000 guna. Bagus, pintar. Memiliki banyak guna dia ya. Ada lagi yang lain? Berkembang biak dengan tunas. Berkembang biak dengan tunas. Ya, betul. Apalagi? Buahnya bisa dimakan. Buahnya bisa dimakan. Terus? Memiliki apa? Daun yang lebar. Memiliki daun yang lebar. Fungsi daunnya untuk apa? Untuk bungkus nasi. Untuk bungkus nasi, ya betul sekali ya. Kalau di Bali daunnya sangat bermanfaat untuk bungkus nasi, jadi nasi jinggo ya, untuk banten saiban, untuk jadikan canang, ya banyak manfaatnya dia. Nah, batangnya gimana? Bisa dimakan. Bisa dimakan. Ya, dibikin sayur. Sayur apa namanya ya? Sayur ares. Sayur ares, ya enak ya sayur ares itu, apalagi diisi balung enak sekali rasanya. Ada yang tidak suka sayur ares? Tidak. Oh, ada yang tidak suka, ada yang suka ya. Itu tergantung seleranya masing-masing ya anak-anak. Nah, kenapa tumbuhan pisang itu kok tidak pernah ini ya, kok terus bertambah banyak ya? Karena dia berkembang biak. Karena dia berkembang biak. Pintar sekali, kita berikan tepukan salut ya buat Dikayana ya tadi yang menjawab. Ya. Ya, kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, salut. Ya, jadi tumbuhan pisang itu kok terus makin banyak karena dia berkembang biak. Nah, apa tujuan tumbuhan itu berkembang biak? Tujuannya apa ya kok dia berkembang biak? Siapa yang tahu? Apa tujuan dia berkembang biak? Ayo. Ayo, mana suaranya ini? Halo. Hai. Ya. Hai. Ya, kenapa dia berkembang biak? Agar Terus bertambah banyak. terus bertambah banyak. Ya, betul. Apalagi? Agar tidak punah, agar tidak punah ya. Jadi untuk melestarikan jenisnya, makanya dia berkembang biak. Karena dia berkembang biak, makanya dia bertambah banyak. Ya, Nana ya. Ya. Nah, coba Dika baca ini, Andika. Pisang adalah salah satu buah yang banyak dikonsumsi oleh manusia karena memiliki banyak sekali manfaat. Bahkan di beberapa tempat ada yang memakan pohon pisang. Pisang yang banyak digemari karena rasanya yang manis. Buah pisang diketahui banyak mengandung serat dan karbohidrat. Buah ini juga dapat diolah menjadi makanan lain selain pisang. Pisang goreng dan sebagiannya namun tahukah kamu bagaimana cara berkembang biak pisang?
Iya, ini salah ya, harusnya pisang goreng jadinya pisang goreng dia. Ibu salah mengetiknya ya. Nah, tahukah anak-anak bagaimana cara berkembang biak pisang? Tahu. Tahu ya? Tahu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa, Nana? Acara Dengan dengan tunasnya. Ya, nah, Ibu punya video. Silakan anak-anak amati ya videonya. Kedengaran suaranya ya videonya? Kedengeran. Ya. Ya. Ya, dari video yang sudah anak-anak amati, berarti anak-anak sudah mengetahui bahwa pisang itu berkembang biak dengan tunas, ya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa anak-anak? tunas. Gambar apa ya? Ya, gambar tunas ya. Ada yang tahu apa itu tunas? Ya, kalau ada yang sudah membaca bahan ajar berarti tahu apa itu tunas. Ada yang tahu apa itu tunas? Halo, mana suaranya ini? Kelas 6. Bibit dari sebuah pohon. Bibit dari sebuah pohon. Nah, yang lain. Itu sudah bagus jawabannya. Yang lain? Tunas merupakan yang tumbuh pada ujung batang yang berada di atas permukaan tanah. Iya, bagus sekali ya. Betul sekali jawaban dari Kak Sipi ya. Kita berikan tepukan salut ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya. Bagus ya Kak Sipi. Sudah menjawabnya dengan benar ya. Jadi tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang yang berada di atas permukaan tanah. Nah, sekarang Ibu ada gambar lagi anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Ada 2 buah gambar di sini ya. Sama atau berbeda ini gambarnya? Berbeda. Berbeda ya. Yang satu tanaman apa? Jahe. Satu tanaman jahe, yang satu tanaman pisang. Nah, kita lihat apa perbedaannya anak-anak. Jahe berkembang biak dengan rizoma. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Wah, pintar sekali ya, dapat 2 jempol, pintar sekali. Kita berikan tepukan salut lagi. Tepuk salut. Jempol. 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 Salut. Ya, jadi perbedaannya pada cara berkembang biak ya. Ya, kalau pada jahe dia menggunakan akar tinggal atau namanya rizoma.
Sedangkan kalau pada pohon pisang dia menggunakan tunasnya ya. Tunas. Terus sekali terima kasih, bagus sekali ya jawabannya. Nah, ini ada. Coba Ibu mau mendengar suaranya Komang Widi. Silakan dibaca Mang Widi. Menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antar sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Ya, terima kasih ya Mang Widi sudah membacanya dan sudah didengar oleh teman-teman semua. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ya anak-anak ada yang dengan cara apa? Yang pertama? Tunas. Tunas. Ya, tunas. Contohnya pada apa ya? Tunas? Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Apalagi? Kelapa. Pohon kelapa. Apalagi? Bambu. Apalagi? Tebu. Tebu. Pintar ya. Aduh, pintar semua anak-anak Ibu, pintar semua. Yang kedua, umbi lapis. Iya, umbi lapis itu berkembang biak dengan apa ya? Ayo, siapa yang tahu umbi lapis? Contohnya, contoh yang tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, apalagi? Bunga tulip, pintar, apalagi? Bunga bakung. Bunga bakung, ya pintar sekali ya. Kita lanjut lagi, yang ketiga itu dengan apa Nana? Umbi batang. Umbi batang. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Siapa yang bisa? Ayo. Kentang. Kentang, pintar. Apalagi? Ubi jalar. Ubi jalar, ya pintar. Yang keempat itu? Ubi akar. Umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Apa Nana? Ketela pohon. Ketela. Pohon. Ya, atau singkong ya. Terus apa lagi? Bunga dahlia. Apalagi? Wortel, ya betul. Ya betul ya, wortel, pintar sekali semuanya. Terus yang kelima apa? Dengan Geragi. geragi atau stolon ya, geragi atau stolon. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon apa kira-kira ya, Nana? Arberi, pintar. Apalagi? Strawberry, ya. Pegagan, ya. Dengan rumput teki, ya pintar sekali. Yang keenam itu adalah dengan cara Akar. akar tinggal atau rizoma. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma itu apa ya, Nana? Kira-kira? Jahe. Jahe, pintar. Apalagi ya? Kunyit, ya. Temulawak, iya betul. Ya. Yang berkembang biak dengan spora. Spora, tanaman paku. Apalagi? Jamur, ya. Lagi satu adalah yang belum kita sebut adalah dengan perkembangbiakan apa? Tunas Adventif. Iya, tunas adventif. Contohnya adalah pada cocor bebek. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Tepuk tangan dulu, kita semua sudah bisa menjawabnya dengan baik. Kita juga berikan tepuk salut untuk diri kita sendiri ya, Nana. Tepuk salut.
jengkal, Jempol. salut. Salut. Ya, kita semua sudah bisa, anak-anak semua sudah bisa mengetahui cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan serta contoh-contohnya. Terus berarti hebat sekali anak-anak ya, udah pintar-pintar semuanya. Nah, sekarang silakan anak-anak mengerjakan LKPD 1. Ibu kasih waktu 10 menit. Anak-anak mengerjakan LKPD 1, setelah itu nanti anak-anak akan mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan dulu kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit sebelum kita nanti melangkah ke LKPD 2. Kan ya, kasih waktu 10 menit, silakan anak-anak mengerjakan. Nanti jika anak-anak mengalami kesulitan atau hal-hal yang anak-anak tidak pahami dalam LKPD 1, silakan anak-anak bertanya kepada Ibu, nggih. Silakan anak-anak menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan itu untuk mengerjakan LKPD 1. Boleh itu digunakan ya, silakan itu digunakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Ya belum ya, kerjakan dulu ya. Kalau belum selesai, kerjakan dulu. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang anak-anak perhatikan dulu ya. Ibu sharing lagi sekali. Nah, Sudah. ya kalau sudah.
Nah, tumbuhan ada teks di sini adalah tumbuhan sumber kehidupan ya anak-anak. Jadi memang betul tumbuhan itu adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Nah, apa manfaat tumbuhan bagi kita anak-anak? Apa Untuk manfaatnya ya? memberikan oksigen. Memberikan oksigen, pintar. Ya, pintar. Apalagi? Untuk menjadi bahan makan ternak. Ya, jadi bahan makan ternak. Selain itu juga kita juga kan mengkonsumsi sayur-sayuran ya, mengkonsumsi tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu sangat besar sekali manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup ya, terutama kita sebagai manusia dan juga hewan ya. Nah, di sini ada teks tumbuhan sumber kehidupan. Anak-anak baca dulu teksnya tentang tumbuhan itu sumber kehidupan. Kemudian nanti setelah anak-anak selesai membaca, anak-anak di LKPD-nya, LKPD yang kedua itu, Ibu meminta anak-anak untuk mencari ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Oke, setelah anak-anak menemukan ide pokoknya, anak-anak membuat kesimpulan ya dengan menggunakan bahasanya sendiri dari ide pokok yang sudah anak-anak temukan. Oke, sekarang silakan lanjut lagi anak-anak mengerjakan LKPD 2. Ibu kasih waktu 10 menit. Yang lain jangan matikan ininya ya, kameranya. Ayo, on kan kameranya. Jadi biar Ibu bisa lihat wajah cantiknya, wajah gantengnya anak-anak kelas 6. Ya, anak-anak boleh menggunakan bahan ajar juga untuk mencari atau menentukan ide pokok yang ada pada paragraf itu ya, tumbuhan sumber kehidupan. Ya, boleh menggunakan bahan ajarnya.
Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih kalau sudah anak-anak. Nah, sekarang kira-kira siapa yang mau mempresentasikan untuk LKPD 1 dulu? LKPD 1-nya, siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, siapa? Jangan takut salah. Ayo, enggak apa-apa. Ayo. Ya, Kadek Dikayana. Silakan, Kadek. LKPD 1. Ya. 1. Nama tumbuhan RBI. Cara berkembang biak dengan geragi atau stolon. Nomor 2. Tanaman paku. Cara berkembang biak dengan spora. Nomor 3. Tanaman bawang bombay. Cara berkembang biak dengan umbi lapis. Nomor 4. Pohon pisang. Cara berkembang biak dengan tunas. Nomor 5. Jahe. Cara berkembang biak dengan akar tinggal. Nomor 6. Jamur. Cara berkembang biak dengan spora. Nomor 7. Rumput teki. Cara berkembang biak geragi atau stolon. Nomor 8. Eceng gondok. Cara berkembang biak dengan tunas. Nomor 9. Bambu. Berkembang biak dengan tunas. Nomor 10. Ubi jalar. Cara berkembang biak dengan batang. Nomor 10 apa? Ubi jalar. Ubi jalar. Ubi batang. Nggih. Ada yang lain anak-anak? Ada yang lain? Coba Sipi. Sipi coba. Sama. Komawidi? Ada perbedaan sama nomor 8 sama 10. Nggih, coba silakan Komawidi. Dibaca silakan. Dari nomor 1. Nggih, dari nomor 1. Nama tumbuhan murbei. Cara berkembang biak geragi atau stolon. Nomor 2. Paku dengan cara spora. 3. Bawang merah, umbi lapis. 4. Pohon pisang dengan tunas. 5. Jahe dengan rizoma. 6. Jamur aseksual. 7. Rumput teki dengan berkembang biak dengan vegetatif. 8. Cocor bebek dengan tunas. 9. Bambu dengan tunas. 10. Singkong dengan stek batang. Nah, ada lagi yang lain? Tidak. Uma Yudit? Sama dengan siapa, Mang? Sama dengan Komang Widi apa sama Kadek Dikayana? Komang Widi. Gemira? Sama. Sama dengan siapa? Komang Widi. Sama dengan Komang Widi. Ya, baiklah anak-anak. Kira-kira kita lihat dulu ya gambar nomor 1 itu. Itu gambar apa ya anak-anak ya? RBI. Gambar apa? RBI. Gambar apa? Ya, gambar RBI. Itu dia cara berkembang biaknya dengan Geragi atau stolon. ya, geragi atau stolon ya. Jadi geragi atau stolon itu batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah, yaitu geragi atau stolon. Yang nomor 2 anak-anak. Nomor 2 itu apa ya? Tanaman Ya, paku. Ya, tumbuhan paku. Dia berkembang biak dengan apa anak-anak? Bora. Ya, dengan spora. Kita lihat yang ketiga, Bu Mira, hidupkan mikrofonnya. Ya, silakan hidupkan mikrofonnya dulu. Yang nomor 3 itu apa ya? Nomor 3? Bawang merah ya, dari gambarnya aja sudah bawang merah. Ya, itu bawang merah dia ya, anak-anak. Dia berkembang biak dengan apa? Umbi Lapis ya. Yang nomor 4 itu apa anak-anak? Pohon pisang. Pohon pisang. Pintar sekali, dia berkembang biak dengan
Tunas ya. Yang kelima itu apa, Nana? Jahe. Jahe berkembang biak dengan Rizoma. akar tinggal atau rizoma. Yang nomor 6 itu apa? Jamur, pintar ya. Jamur berkembang biak dengan ya seksual, atau bisa juga dengan spora ya. Terus nomor 7 itu adalah Rumput teki. ya rumput teki. Rumput teki dia berkembang biak dengan Vegetatif. ya vegetatif alami ya, geragi atau stolon ya. Rumput teki itu dia berkembang biak dengan geragi atau stolon. Nomor 8 apa itu, gambar apa? Cocor bebek. Gambar cocor bebek ya. Gambar cocor bebek dia berkembang biak dengan Tunas. tunas apa? Tunas apa, Nana? Tunas adventif, betul ya. Jadi jangan berisi tunas saja. Kalau hanya dengan tunas, beda ya dengan tunas adventif. Nah, jadi kalau cocor bebek dia berkembang biak dengan tunas adventif. Nggih, lengkapi nggih. Nah, itu nomor 9 itu adalah gambar pohon bambu berkembang biak dengan apa, Nana? Dengan tunas. Nomor 10 itu gambarnya adalah singkong ya, singkong atau ketela pohon. Dia berkembang biak dengan apa? Cetek batang. Ya, boleh stek batang, boleh dengan umbi akar. Ya, jadi kalau umbi itu atau umbi akar itu adalah bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan ya. Nah, terima kasih buat Dika Yana dan Komawidi sudah mau mempresentasikan hasilnya dengan baik. Kita berikan tepukan salut ya, anak. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya. Nah, untuk LKPD 2, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan LKPD 2. Sipi, bagaimana? Ya, bagus sekali ya, sudah menemukan ide pokoknya. Terus bagaimana dengan kesimpulannya, GSIP? Sudah GSIP membuat kesimpulannya? Belum? Oh ya, nggak apa-apa. Yang sudah siapa lagi? Komawidi sudah? Sudah. Ya, silakan coba Komawidi. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Paragraf 2. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m di atas permukaan laut. Paragraf 3. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Paragraf 4. Tumbuhan di wilayah adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Paragraf 5. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut. Kesimpulan. Tahukah kamu kalau Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa dan Indonesia
memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Semua dataran memiliki jenis tumbuhan masing-masing. Seperti di perairan ada pohon kelapa, bakau, dan ganggang. Dan daratan tinggi adalah pohon teh, jagung, dan sayur hijau. Dan dataran rendah adalah pohon jepun, kayu jati, sotong, dan lain-lain. Ya, bagus sekali ya, bagus sekali Komang Widi sudah selesai sampai ke kesimpulan. Terima kasih banyak. Kita berikan tepukan salut buat Komang Widi dan GCP ya. Tepuk salut. Jempol. Salut. Yang lain ada yang mau mempresentasikan lagi? Dika, bagaimana? Dika? Apa Bu? Saya? Dika Yana. Sudah? Mau mempresentasikan? Sama ya? Sama. Gumira, sama? Sama. Ya, kalau sudah sama kita lihat baik-baik anak-anak. Kita lihat sekarang di paragraf 1. Ya, paragraf 1-nya itu ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. Paragraf 2-nya ide pokoknya adalah pengertian dataran rendah. Paragraf ketiga itu ide pokoknya adalah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4 ide pokoknya adalah pengertian dari dataran tinggi. Paragraf 5 ide pokoknya adalah jenis tumbuhan di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, itu paragraf ide pokoknya di masing-masing paragraf. Nah, untuk kesimpulannya yang dibacakan Komang Widi itu sudah bagus, sudah benar. Yang dibacakan juga oleh GCP juga sudah bagus, sudah benar ya. Nanti anak-anak foto hasilnya nanti anak-anak kirimkan ke Google Classroom ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Sudah mengerti ya? Sudah. Sudah mengerti ya? Nah, kalau sudah mengerti, kira-kira kita dari tadi itu belajar apa saja ya anak-anak? Kita sudah belajar apa ya dari tadi? Apa Dika Yana? Cara berkembang biak tumbuhan. Ya, cara berkembangbiak tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Nah, ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu ada apa saja? Yang pertama ada umbi lapis. Contohnya apa Nana umbi lapis? Ya, contohnya apa? Bawang merah. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya. Terus umbi batang. Contohnya apa Nana? Ubi jalar, kentang. Ya, terus ada umbi akar. Contohnya apa Nana? Ketela pohon, singkong, ya. Wortel, ya. Terus ada rizoma atau akar tinggal. Contohnya apa Nana? Jahe, kunyit, ya. Terus ada geragi atau stolon. RBI. Ya. Apalagi? Rumput teki. Apalagi? Strawberry. Kalau habis itu dengan menggunakan tunas. Pohon pisang. Bambu, tebu ya. Kalau menggunakan tunas adventif,
Tunas adventif. Cor bebek. Cacor bebek. Menggunakan spora. Ya. Spora, Paku. paku dan lumut. Paku, lumut, jamur. Ya, bisa ya. Nah, terus apa lagi? Selain kita mempelajari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, kita belajar apa? Menemukan Hah? Menemukan apa? Ide pokok. Iya, pintar, bagus. Ide Kita pokok. belajar menemukan ide pokok, Ide ya. pokok. Iya, betul. Kita menemukan ide pokok, betul sekali. Terus kita juga belajar membuat apa kita buat ya? Kesimpulan. Iya, belajar Kesimpulan. merangkum atau ya membuat kesimpulan dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, kita sudah belajar itu anak-anak pada pagi hari ini. Nah, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang ya? Senang. Kalau senang wajahnya pasti tersenyum dong. Ya. Nah, senyum ya Andikanya oh udah tersenyum dia. Ya berarti anak-anak senang dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, untuk di akhir pelajaran, di akhir Vkon itu nanti akan ada tes ya. Silakan anak-anak masuk ke Google Classroom-nya, silakan anak-anak isi absen dan juga isi tesnya, mengerjakan tesnya. Untuk pembelajaran besok itu kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat ya, itu tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Itu akan kita pelajari cara membuat kesimpulan. Terus nyambung dalam sila ketiga Pancasila. Itu kita pelajari. Jadi anak persiapkan dirinya, Ibu akan bagikan bahan ajarnya. Ya, jadi baca lagi bahan ajarnya, persiapkan dirinya untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Ratu Anum ya. Bisa? Ya. Ratu Bisa. Anum? Bisa ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Ratu Anum matangi mailen ilen. Ratu Anum matangi mailen ilen. Dong pirangan munyin sulinge dijabel. Dong pirangan munyin sulinge dijabel. Kanyen ento menyuling dijabel tangan. Ento menyuling di jabatan ingat Gusti murah alit jambe pemajuan. Gusti murah alit pemajuan. Ya, bagus ya, semuanya sudah menyanyi dengan bagus sekali. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ibu meminta Siti tolong pimpin doa untuk teman-temannya untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sekian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi besok dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat ya. Dengan tadi sudah Ibu bacakan materinya, yaitu kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, cara membuat kesimpulan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Ya anak-anak, jaga kesehatan tetap ya, jangan dulu berkeliaran kemana-mana. Untuk menjauhkan kita dari COVID-19 ya. Akhir kata Ibu tutup dengan Pramo Santi.
Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak semua. Dadah.